Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wargi Unpas, perkenalkan, nama saya Uga Pratama Gunawan. Saya dosen di Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP Unpas. Nah, baik teman-teman wargi Unpas, hari ini kita akan ngebahas tentang salah satu hal yang sering sekali jadi perbincangan di kalangan teman-teman mahasiswa. Apa itu? Ya, skripsi. Nah, skripsi ini sering banget jadi topik yang membuat resah teman-teman mahasiswa. Nah, untuk itu, yuk kita sama-sama ulik apa aja sih hal yang sering membuat resah teman-teman mahasiswa. Tips minim revisian dong Pak, soalnya tiap bimbingan banyak banget nih coretannya. Ya, soalnya satu, tips minim revisi. Teman-teman, seperti yang kita ketahui, setiap kali bimbingan skripsi, baik penyusunan proposal maupun penyusunan skripsinya setelah ujian proposal, sering sekali teman-teman mahasiswa dihadapkan dengan revisi. Nah, pertanyaannya, bagaimana caranya untuk agar tidak terlalu banyak nih coretan-coretan skripsinya? Simpel jawabannya teman-teman, yaitu teman-teman harus mengetahui dulu apa latar belakang dan isu masalah yang sedang teman-teman bahas. Karena teman-teman, ini kebanyakan nih kejadian, sering sekali dosen itu memperbaiki atau merevisi skripsi dari teman-teman mahasiswa ketika apa? Ketika ternyata isu masalah yang diangkat itu ternyata tidak sesuai dengan teori atau tidak sesuai dengan kondisi lapangan yang ada, sehingga teman-teman harus menyesuaikan itu semua. Kalau kata pembimbing 1A terus kata pembimbing 2B, kita harus gimana? Nah, teman-teman, ini situasi yang sering sekali kita hadapi, yaitu ketika kita dihadapkan dengan dua pembimbing yang punya dua pandangan berbeda. Hal seperti ini teman-teman, dalam proses penulisan skripsi itu sangat wajar. Nah, bagaimana tips kita untuk menghadapinya? Satu, teman-teman harus mengetahui apa korelasi dari yang disampaikan oleh kedua dosen pembimbing. Dan kemudian, teman-teman harus mengkaitkan apa keterkaitan di antara kedua itu. Jadi tidak perlu takut ketika kata dosen 1A, kata dosen 2B. Tapi teman-teman harus mencari apa keterkaitan antara dua hal yang disampaikan oleh dosen tersebut. Begitu teman-teman. Bisa gak sih kita misalkan lulus tanpa skripsi gitu, misalkan diganti sama yang lain gitu? Nah, teman-teman, ini pertanyaan yang menarik nih. Bisa nggak sih kita lulus tanpa skripsi? Teman-teman, semenjak aturan dari MBKM ini, ternyata dimungkinkan kita untuk lulus tanpa skripsi. Salah satunya, apa yang menjadi persyaratan untuk lulus tanpa skripsi ini? Satunya adalah ketika teman-teman bisa menerbitkan sebuah tulisan atau jurnal ilmiah di jurnal-jurnal bereputasi minimal Sinta 3. Namun hal itu kembali lagi ke kebijakan dari kampus masing-masing. Ya. WA dosen pembimbing dibalasnya lama, di kampus gak ada. Terus gimana dong Pak? Oke, nah selanjutnya nih, saat kita nge-WA dosen nih, mau janjian, Pak, Bu, bisa ketemu nggak jam sekian, bisa ketemu nggak jam sekian, tapi ternyata teman-teman kok belum dibalas ya sama dosennya. Nah, bisa jadi begini teman-teman, bisa jadi teman-teman ngechat dosen atau menghubungi dosen di waktu-waktu yang kurang tepat. Contohnya teman-teman, waktu yang kurang tepat itu adalah ketika waktu di luar jam kerja. Atau teman-teman misalnya ternyata ngechat dosennya itu di malam hari. Gitu. Nah, terkadang memang kalau di jam-jam segitu dosen sudah istirahat sehingga tidak ada kesempatan untuk ngecek HP. Baru ngecek HP-nya mungkin besok paginya, sementara chat teman-teman mungkin ketumpuk. Jadi teman-teman, sarannya kalau mau chat dosen, satu, chatlah dosen di jam kerja. Gitu. Hindari ngechat dosen di luar jam kerja, khususnya hindari chat dosen di malam hari, teman-teman. Lalu juga teman-teman, tips selanjutnya teman-teman ketika menghubungi dosen, minimal ngechat, teman-teman gunakan bahasa yang baku dan sopan. Pertama, perkenalkan diri dulu, namanya siapa, NPM-nya berapa, dari prodi apa, dan kemudian sampaikan apa maksud dan tujuannya.
Kalau teman seperti itu, insya Allah pasti dosennya cepat untuk ngebales. Semakin banyak halaman skripsi katanya semakin baik ya, benar gak Pak? Oke, nah ini sering banget nih jadi pertanyaan mahasiswa. Apakah semakin banyak halaman skripsi semakin bagus? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Bisa ya, kalau apa? Ya kalau ternyata isi dari skripsi yang teman-teman tulis itu detail dalam artian berbobot, di mana teman-teman menuliskan hasil penelitian teman-teman itu secara lengkap menggunakan prinsip 5W1H contohnya. Nah, dan kalau analisis teman-teman itu sangat dalam dan tajam, tentu saja pasti akan semakin banyak halamannya dan itu bisa dikatakan bagus teman-teman. Nah, tapi kemudian kalau halamannya sedikit bagaimana? Halamannya sedikit juga sebetulnya tidak apa-apa, asalkan tetap dalam sesuai standar. Karena teman-teman dalam skripsi itu ada minimum halaman yang ditugaskan. Seperti contohnya misal nih minimum halamannya 100. Nah misal kalau misalnya halaman kita 100 pas gitu, boleh nggak? Boleh-boleh saja, asalkan asalkan pembahasan teman-teman itu padat, jelas, dan juga berbobot. Jangan sampai nih cuma nulis sedikit tapi ternyata nggak ada isinya. Nah itu yang sering kali jadi PR besar nih di antara kita. Makanya teman-teman kita harus sering-sering latihan untuk menulis dan sering-sering latihan untuk memperkaya kosakata kita. Agar apa? Agar kita punya punya bank kata yang banyak, yang sangat kaya, sehingga kita bisa bermain kata-kata dalam menulis skripsinya. Kita bisa menulis skripsi yang bagus, insya Allah seperti itu. Kenapa sih dosen kalau misalkan kita udah ada jadwal bimbingan suka PHP sama jadwalnya? Padahal kan kita pengen cepat beres. Nah ini dia nih teman-teman. Kadang udah janjian sama dosen, tapi ternyata satu hari atau hamin sejam atau malamnya tiba-tiba dosennya ngechat, sorry ya, mohon maaf nggak bisa, besok kita tolong di reschedule. Kadang teman-teman, jadi dosen itu tidak hanya ngajar di kelas saja, tapi dosen juga mungkin sedang ada kegiatan-kegiatan di luar, seperti misal rapat atau mengisi pertemuan-pertemuan ilmiah yang ternyata waktunya bentrok, sehingga ya jadwal yang tadinya sudah disiapkan oleh teman-teman mau tidak mau ternyata harus bergeser. Nah teman-teman, untuk menghadapi tips ini, tipsnya adalah teman-teman satu, kita bisa minta sama dosen apakah possible untuk bimbingan secara online. Apalagi teman-teman nih zaman sekarang bimbingan itu tidak perlu harus selalu ketemu dengan dosen. Biasa saja kita bimbingan secara online by Zoom, by Google Meet, atau aplikasi-aplikasi lainnya yang mendukung. Dan juga teman-teman bisa juga nih mengirimkan draft skripsi ke dosen untuk ditelaah by online, bisa kirim ke email atau kirim ke chat. Tapi catatan harus atas sepersetujuan dengan dosen yang bersangkutan. Kayak gitu teman-teman. Pak, gimana sih kita biar gak dicecer-cecer pas waktu sidang? Nah ini dia nih. Dicecer waktu sidang itu adalah salah satu hal yang paling menakutkan bagi teman-teman mahasiswa. Dan itu saya rasa kayaknya hampir semua pasti mengalami ya. Nah, tipsnya gimana nih biar nggak dicecer sama dosen? Satu, teman-teman, sebelum teman-teman maju atau masuk ke dalam ruang sidang, teman-teman harus mempelajari betul dengan detail apa yang sudah teman-teman tulis. Kedua, teman-teman harus ingat dan juga harus paham bagaimana korelasi antara teori dengan hasil penelitian yang teman-teman lakukan di lapangan. Teman-teman, insya Allah nih, kalau teman-teman mengerjakan skripsinya sendiri, insya Allah pasti teman-teman akan bisa jawab skripsinya. Dan yang terpenting teman-teman, biar nggak dicecer adalah teman-teman sebelum masuk ke ruang sidang harus menenangkan diri, jangan panik, karena kalau misalnya kita panik akan buyar semua. Dan ketika buyar itu bisa jadi nanti dosen nyecer. Makanya teman-teman, tips utamanya adalah selain tadi teman-teman harus mempelajari apa korelasi teori, bagaimana hasil penelitian, bagaimana isu masalah yang teman-teman teliti, teman-teman juga harus menjaga mood, menjaga kondisi psikologis teman-teman untuk tetap tenang. Karena
itu adalah kunci ya kalau mau sidang. Pak, gimana tanggapannya soal joki skripsi? Soalnya mahasiswa yang kepepet suka joki skripsi gitu. Nah, ini dia nih. Bicara tentang joki skripsi, ini banyak banget dibahas di kalangan teman-teman mahasiswa. Nah, bicara tentang joki skripsi ini teman-teman disarankan jangan menggunakan jasa-jasa ini. Karena apa? Teman-teman, kita fokus di proses pembelajaran. Menulis skripsi merupakan satu proses pembelajaran yang harus teman-teman lewati. Sehingga teman-teman, sekali lagi saran dari saya, jangan gunakan jasa ini, tapi teman-teman percayalah dengan kemampuan diri teman-teman sendiri. Kalau teman-teman percaya dengan kemampuan diri teman-teman, teman-teman pasti bisa menyelesaikan skripsinya tepat waktu. Emang skripsian berat dan bikin stres ya? Ah, ini dia nih. Apakah skripsian bikin stres dan memberatkan? Satu, teman-teman, stres itu datangnya dari mana? Dari pikiran kita. Ketika kita berpikir skripsi itu berat, skripsi itu adalah beban, lama-lama itu akan membuat kita menjadi apa coba? Menjadi tertekan dengan skripsi. Nah, teman-teman, hati-hati nih dengan self-talk yang teman-teman ucapkan. Kayak contohnya tadi nih, skripsi berat, skripsi capek, skripsi stres. Lama-lama teman-teman akan melihat skripsi itu sebagai hal yang demikian. Makanya teman-teman, tips pertama biar teman-teman nggak ngerasa berat dengan skripsi adalah rubah mindset tentang skripsi. Skripsi itu nggak berat, skripsi itu nggak capek, dan skripsi itu nggak bikin stres. Makanya teman-teman harus bikin strategi dalam mengerjakan skripsi. Salah satunya teman-teman, kalau saya boleh kasih tips, teman-teman harus punya kelompok belajar sendiri di kampus. Khususnya adalah teman-teman punya kelompok teman-teman yang sama-sama nyusun skripsi. Dan di dalam kelompok itu teman-teman buat sebuah timeline, buat sebuah jadwal yang dimana teman-teman berkomitmen untuk mengerjakan skripsi sesuai dengan timeline itu. Insya Allah teman-teman nggak akan berat, apalagi kalau sama teman-temannya dibarengin ya, karena dukungan dari teman-teman di sekitarnya itu akan menambah motivasi teman-teman, sehingga skripsi itu nggak berat, skripsi itu nggak stres, dan skripsi itu tidaklah menyulitkan, tapi skripsi justru menyenangkan gitu teman-teman. Buat anak sosum, penelitiannya lebih baik kuantitatif atau kualitatif? Nah, ini menarik nih. Buat anak-anak sosum, penelitiannya mending kuali, mending kuanti ini. Ini sering banget jadi pertanyaan teman-teman. Jawabannya adalah kuanti boleh, kualitatif juga boleh. Tergantung isu masalah yang teman-teman teliti. Karena apa? Isu masalah yang akan teman-teman teliti itu nanti akan berpengaruh ke apa? Kepada variabel penelitian. Nah, variabel penelitian inilah nanti yang bisa menjadi dasar apakah teman-teman mengambil kuanti atau mengambil kualitatif. Jadi, kembali ke teman-teman, isu masalah seperti apa yang ingin teman-teman teliti, lalu kemudian bagaimana fakta dan data dari isu masalah yang teman-teman teliti itu, dan kemudian kaitkan dengan variabel yang kiranya cocok dengan hal yang ingin teman-teman teliti. Dari situ baru kita bisa menentukan apakah kuanti atau kuali. Karena pada dasarnya kuanti kuali itu sama-sama bagusnya. Itu hanya tinggal ke penelitian seperti apa yang ingin teman-teman lakukan. Gimana sih biar persentase plagiarisme nggak tinggi padahal referensinya udah benar? Nah, ini nih teman-teman nih. Bagaimana caranya untuk menurunkan tingkat plagiarisme padahal kita pengutipannya udah betul. Tapi kok kenapa saat dicek plagiarisme masih tinggi ya? Barangkali teman-teman belum memparafrase kalimatnya. Jadi teman-teman sarannya agar plagiarismenya tidak tinggi, teman-teman harus memparafrase lagi sumber yang teman-teman temukan. Gunakan bahasa teman-teman sendiri. Jangan ambil plek dari buku karena pasti itu nanti plagiarisme akan tinggi. Makanya sekali lagi teman-teman, intinya adalah teman-teman harus memparafrase kalimat-kalimat yang teman-teman tulis di penelitian teman-teman. Pengen ambil penelitian yang unik dan belum pernah dibahas, tapi malah disuruh yang umum aja. Jadi serba salah. Nah, ini sering banget nih ditemukan nih.
ada teman-teman mahasiswa yang pengen penelitian yang unik. Tapi kemudian setelah maju diskusi dengan dosen pembimbing disarankan penelitian yang biasa aja. Nah, gimana untuk menyikapinya? Satu, teman-teman. Kalau teman-teman misal kekeh pengen penelitian tentang itu, teman-teman harus jelaskan secara detail bagaimana isu masalah yang ingin teman-teman teliti itu. Dan juga teman-teman sampaikan bagaimana fakta dan datanya. Diskusikan dengan dosen pembimbing. Ketika teman-teman bisa menjelaskan dengan baik kepada dosen pembimbing, pasti dosen pembimbing juga akan mendukung penelitian teman-teman itu. Namun teman-teman satu yang harus diingat adalah ketika teman-teman mau penelitian, terutama di isu-isu yang unik atau isu-isu yang berat nih teman-teman juga harus memperhatikan apakah teman-teman bisa mencapai target waktu yang dibebankan. Contoh kayak gini nih. Teman-teman pengen penelitian yang kiranya menarik nih, yang berat. Tapi ternyata jarak dari waktu teman-teman start penelitian itu sampai ke situ katakan hanya 3 bulan nih. Contoh, ini mah contoh aja. Nah, kekejar nggak nih 3 bulan tuh penelitian itu? Nah, itu juga jadi pertimbangan teman-teman. Karena teman-teman, harapan kami adalah teman-teman bisa lulus tepat waktu di 8 semester gitu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang pengen penelitian yang unik, penelitian yang beda dari yang lain, tips utamanya adalah siapkan dulu data dan faktanya, dan teman-teman harus paham dulu dengan apa yang ingin teman-teman teliti. Itu teman-teman tipsnya. Ya, baiklah teman-teman, itulah tadi beberapa diskusi kita bicara tentang penyusunan skripsi. Buat teman-teman yang sekarang nyusun skripsi, tetap semangat. Jangan pernah punya self-talk negatif tentang skripsi, karena kalau kalian punya self negatif tentang skripsi, itu akan membuat betul skripsi itu menjadi berat. Jadi, rubah self-talknya, anggap skripsi itu hal yang mudah, tidak berat, dan menyenangkan. Pasti teman-teman juga nanti akan mudah dan lebih ringan dalam menyusun skripsi. Dan tentu saja jangan lupa teman-teman harus punya kelompok belajar dalam menyusun skripsi. Agar apa? Agar teman-teman lebih termotivasi dan teman-teman punya target dalam menyusun skripsi ini. Agar semoga teman-teman bisa menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya. Itu aja dari saya teman-teman semua. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.